Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang di channel saya YouTube Pedi Jurianto. Today I will explain about semantic. Before I wanna introduce myself to you. My name is Pedi Jurianto. I'm fourth semester in English Department UNM Mataram. And why I presented in the YouTube, because this is pandemic. Government has not permission you to make gather in other people. Okay, sebelum itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will explain about semantic. As we know, semantic is study of meaning. Seperti yang kita tahu bahwa itu semantik adalah the study of meaning in the language. That is the meaning of word, phrase, and sentence. Semantik itu adalah suatu kajian bahasa, suatu bahasa yang membahas tentang mengenai makna kata di dalam sebuah frasa atau kalimat. Semantik is most abstract level of linguistic. Semantik itu adalah suatu linguistik yang sangat sulit, yang sangat most abstract level of linguistic analysis. Semantik itu tidak seperti pragmatik, karena semantik itu adalah suatu cabang linguistik yang membahas tentang sesuatu makna yang ada dalam bahasa itu sendiri. Sedangkan pragmatik adalah dia itu lebih ke arah membahas tentang sesuatu yang ada di luar bahasa itu sendiri. Oke. Sedangkan selanjutnya itu saya akan membahas tentang what is the meaning. Meaning itu adalah word meaning is used to refers to some difference thing as the idea or mention lying behind a piece of language. As in, the things referred to by a piece of language and the translation of words between language. Meaning ini adalah apa namanya? Dia lebih ke arah membahas tentang makna dari sebuah kalimat yang merupakan bagian dari suatu bahasa itu sendiri. The word meaning is used to refer such different things as the idea or intention lying behind a piece of language. Makna itu digunakan untuk memaksudkan hal-hal lain, seperti gagasan atau niat yang terletak di balik suatu bahasa. Seperti dalam hal yang dirujuk oleh suatu bahasa dan penerjemah kata-kata antar bahasa. Ini dijelaskan oleh Nick Creamer tahun 2010. Selanjutnya kita akan membahas tentang the form of sentence. Apa sih the form of sentence itu? The form of sentence itu biasanya kita ketahui dengan apa namanya? Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih the form of sentence itu, atau bentuk-bentuk kalimat itu. Bentuk kalimat itu ada 3. Yang pertama, statement, command, and question. Statement typically have subject, verb, and then perhaps an object, and complement, and adverb phrase, as we saw in chapter 4. Pernyataan atau statement itu biasanya memiliki subjek, kata kerja, kemudian objek, pelengkap, atau frase. Contohnya, atau ada verbal phrase. Contohnya, a window broke. Ini statement. Sebuah jendela itu pecah. Nah, ini statement. Contohnya itu juga, Tom broke a window. Tom memecahkan jendela. Selanjutnya, Dennis put marmalade on her toast. Dennis menaruh selai jeruk di roti
panggangnya. Nah, gitu. Itu contoh dari statement yang pertama atau kalimat afirmatif. Selanjutnya itu the sequence elements can be varied somewhat on her toes. Dinas put mermaid, dinas put her toes. Urutan elemen dapat agak bervariasi. Oke. Selanjutnya itu affirmative comments. Affirmative comment ini dimulai dengan kata kerja yang tidak berubah. Perintah negatif dimulai dengan jangan ditambahkan kata kerja dulu. Subjek, jika subjek itu ada, mungkin Anda atau seorang pun siapapun saja. Contohnya itu afirmatif ini intinya suatu perintah yang diawali oleh kata kerja. Contohnya adalah close the door, please. Artinya tutuplah pintu itu. Close itu kan kata close itu didahului oleh verb. Oke, guys, ada gangguan sedikit tadi. Selanjutnya question. Pernyataan adalah berbagai jenis. Compare is of several different kinds. Question itu mempunyai banyak sekali jenis-jenisnya. Tapi di sini saya menjelaskan sedikit saja. Selanjutnya itu adalah question. Tadi sudah membahas tentang affirmative question. Saya di sini hanya membahas sedikit saja karena berhubung ada yang saya mau jelaskan sekarang di part terakhir dari video saya ini, saya akan menjelaskan tentang seven kinds of speech as. Question, selanjutnya adalah jenis-jenis dari sentence itu adalah question. Question itu adalah tergantung oleh intonasinya. Question itu tergantung oleh intonasinya. Ketika intonasinya itu naik, berarti itu menunjukkan menunjukkan orang itu ingin mendapatkan informasi dengan cepat. Misalnya, this is a joke. You are leaving now, and the Rangers won. Apakah Rangers itu menang? Ini adalah ketiga statement ini menunjukkan bahwasanya dia ingin informasi yang cepat gitu. Answer yang fast answer. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang I will continue my explaining. I will explain about speech as terlebih dahulu. I will explain about speech as first, and then I will explain about seven kinds of speech as. Bagi bagiannya. Pasti kita bertanya-tanya apa itu speech as. Speech as adalah an act that speaker perform when making utterance. Adalah tindak yang dilakukan oleh seorang penutur ketika mengucapkan suatu tuturan. Nah, artinya actionnya itu yang dibahas sini tuh. Apa sih yang dilakukan oleh si speaker itu ketika dia itu melakukan pembicaraan dengan lawan bicaranya gitu. Oke. Selanjutnya itu speech as in action performed in saying something. Tindakan dilakukan dalam mengatakan sesuatu. Tindakan tutur adalah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Ada tindakannya dalam melakukan sesuatu itu. Selanjutnya itu kita akan bahas tentang bagian-bagiannya langsung. Yang pertama yaitu ada seven kinds of speech. Ini dibagi menjadi 7 berdasarkan namanya. Yang pertama ada assertive, ada affirmative, ada verdictive, expressive, directive, commissive, emphatic utterance. Nah, itu ada 7 dia. Kita akan membahas yang pertama yaitu apa sih definisi dari assertive. Assertive utterance are concerned with fact. The function is to tell what speaker know our belief, the purpose to inform. Intinya assertive sebenarnya adalah dia itu lebih condong kepada fakta. Dia lebih mendepankan yang namanya kejadian yang sebenarnya di tempat lokasi kejadian gitu. For example, I vote for Aronson in the last election.
atau I vote for Ilman in the last election of English Department. Saya telah memilih Ilman di dalam di dalam pemilihan terakhir di dalam jurusan bahasa Inggris. Ini menunjukkan adalah fakta bahwasanya kita sudah memilih dia dalam pemilihan yang itu. Oke, ini contohnya. Satu sajalah. Yang kedua performative utterance. Apa itu performative utterance? Oke, saya akan bahas tentang performative utterance. Performative utterance makes things happen just by being uttered. Adalah suatu ujaran yang terjadi hanya dengan ucapan oleh si penjadi itu sendiri. Terus apa nih? Tuturan tersebut sah jika diucapkan oleh seseorang yang haknya untuk mewujudkan diterima dan dalam keadaan yang diterima sebagaimana mestinya. Intinya tujuan dari performative utterance ini adalah to inform someone atau untuk untuk memberitahu Performative utterance ini adalah suatu ujaran yang terjadi suatu ujaran yang berhubungan dengan menawar, menikah, menyatakan batal dan sebagainya. Contohnya apa? Contohnya di dalam suatu pengadilan, ketika si hakim itu menjatuhkan hukuman bagi seseorang itu hanya dengan action, hanya dengan menundukkan palu, maka jatuhlah hukuman bagi si terdakwa tersebut. Dan yang kedua contohnya adalah ketika kita ingin meminang seseorang, ketika ingin mempersisi seseorang, maka kita harus mulai akad. Nah, ini yang dinamakan performative utterance. Oke, selanjutnya yaitu tentang verdictive verdictive utterance, guys. Verdictive utterance. Apa sih verdictive utterance ini? Verdictive utterance adalah speech in which the speaker makes an assessment or judgment about the acts of address, include ranking, assessing, phrasing, condoning. Verdictive utterance adalah tindak tutur di mana penutur membuat penilaian atau penilaian tentang tindakan lawan bicaranya. Artinya dia itu memberikan entah dia itu memberikan appreciate, entah dia itu memberikan applause mungkin kepadanya itu. Ini namanya verdictive utterance, yaitu artinya dia itu ingin menilai si lawan bicaranya itu. Selanjutnya guys, yaitu expressive utterance. An expressive utterance spring from the previous action or valor to acts of the speaker. In other words, expressive utterance occur when the speaker tells their own past deed and present feelings. Expressive utterance are those retrospective and speaker involved. Tuturan ekspresif muncul dari tindakan sebelumnya atau kegagalan penutur. Dengan kata lain, tuturan ekspresif terjadi ketika penutur menceritakan perbuatannya sendiri di masa lalu dan saat ini. Ujaran ekspresif ini dengan demikian bersifat retrospektif dan pembicara terlibat. Artinya ketika dia itu telah mengakui perbuatan, misalnya dia telah membunuh si ini. Nah, itu namanya ekspresi utterance. Dia itu mengeluarkan isi hatinya karena kejadian masa lalunya. Oke, ngerti? Mantap. Selanjutnya yaitu adalah directive utterance. Oke, selanjutnya guys adalah directive utterance. The directive utterance are those in which the speaker tries to get the address to perform some acts or refrain from the performing to acts and acts. Artinya adalah tuturan di mana penutur atau ujaran di mana si pembicara mencoba untuk membuat lawan bicaranya melakukan suatu tindakan atau dia itu si lawan bicara itu untuk melakukan suatu tindakan
Artinya dia itu direct expression adalah ujaran secara langsung kepada si lawan bicara untuk melakukan suatu tindakan. Tiga jenis dari direct utterance ini. Yang pertama, comments, request, suggestion. Yaitu comment, perintah. Terus request, permintaan. Yang ketiga, suggestion, saran. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas satu persatu apa sih tiga jenis dari direct utterance ini. Yang pertama guys, a comment is effective only if the speaker has some degree of control over the action of the address. Adalah suatu perintah itu bisa dikatakan maksimal jikalau si pembicara itu mempunyai tingkat kedudukan yang lebih tinggi daripada si pembicara. Contohnya apa? You must appear in the court next Monday at 10 o'clock. Kamu harus datang ke pengadilan pada minggu berikutnya pada jam 10. Artinya misalnya si hakim itu menyuruh dia untuk apa namanya? Action. Selanjutnya contoh yang kedua dari suatu perintah itu adalah don't waste your time on that. Jangan buang waktumu untuk itu. Artinya ketika ketika ingin kita menyuruh untuk seorang, entah itu kita menjadi ke kelas, kita tuh untuk menyuruhnya untuk tidak membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kita mengatakan don't waste your time on that. Berarti ini adalah sebuah perintah. Berarti sebuah perintah itu masuk pada directive utterance. Yang kedua apa guys? Yang kedua apa guys? Yang kedua itu adalah a request. A request is an expression of what the speaker want the address to do or refrain from doing. Sebuah request ini apa namanya guys? Sebuah permintaan adalah ekspresi dari si pembicara kepada lawan bicaranya untuk melakukan sesuatu yang ia harus lakukan atau tidak gitu. Contohnya adalah smoking is not permitted in the lavatories. Merokok tidak diizinkan di tempat ini. Artinya merokok tidak diizinkan di tempat ini atau dalam kurung toilet. Smoking is not permitted in the lavatories. Berarti inilah sebuah request yang dimana dia itu si pembicara ini meminta kepada si lawan bicaranya untuk tidak merokok di toilet. Inilah saran dari lawan bicaranya itu. Selanjutnya suggestion. Suggestion are the utterance we make to other person to give our opinion as to what they should to do. Saran adalah ucapan yang kita buat kepada orang lain untuk memberikan pendapat kita tentang apa yang harus dilakukan dan atau tidaknya. Contohnya, I advise you to take my advice. Saya menasihatimu untuk memegang teguh apa yang saya nasihatkan padamu. We suggest you should pay more attention to what you're doing. Kami menyarankan atau kita menyarankan supaya kamu memperhatikan apa saja yang kamu akan ambil atau apa saja yang kamu akan lakukan. Oke, selanjutnya yang keenam adalah commissive utterance. Commissive utterance adalah sebuah ujaran di mana penutur meningkatkan dirinya untuk melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan di lain waktu. Dengan kata lain, mereka prospektif dan peduli dengan komitmen pembicara untuk tindakan di masa depan. Nah, artinya dia itu menyuruh supaya si lawan bicaranya ini melakukan sesuatu yang saat ini baik untuk masa depannya gitu. Commissive utterance ini dapat diketahui dengan ada kata-kata agree, ask, over, refuse, swear, promise, pledge, treat, and force. For example, I promise to be on time. I agree to your terms. Saya setuju, saya berjanji untuk datang tepat waktu. I promise to come be on time. Saya berjanji untuk datang tepat waktu. Oke, supaya misalnya si manajer atasannya itu menyuruhnya untuk datang tepat waktu gitu, supaya si karyawan ini supaya mematuhi apa yang disuruh oleh bosnya.
Terus selanjutnya itu adalah pathetic utterance yang terakhir, yaitu seven kinds, yaitu bagian dari seven kinds yang 7, yaitu pathetic utterance. Apa sih pathetic utterance? Pathetic utterance is the exchange of greeting and goodbyes, the followed chit-chat about whatever it is expected in particular society. A pathetic utterance is one that doesn't require an answer because it just social talks or reference, much like small talks. The purpose is to maintain social bond. Pada tulisan ini lebih ke arah untuk meningkatkan sociality kita atau kehidupan sosial kita di kehidupan bermasyarakat. Lebih ke arah lebih ke arah memberikan salam, memberikan ucapan sopan kepada orang gitu. For example, how are you? Bagaimana kabarmu? How's going on? Ini sama juga artinya. You're welcome. What's up juga itu. Oke, sekian dan terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton channel saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk Bapak Gupron, terima kasih telah mengisiap tugasnya. Dan inilah yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Action. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.